Halo, balik lagi sama gue Rafael Wawancara Andromeda. Dan ya balik lagi sama gue di Anime News gitu cuy. Jadi ini Anime News ya versi panjangnya ya kan. Lanjutin dari yang ada di short gitu ya. Kita satu-satuin gitu ya, jadinya anime video panjang ini gitu cuy, karena berhubung short lebih banyak viewnya gitu cuy. Jadi ini versi fullnya aja dari shortnya gitu ya. Dari gue tambahin dikit-dikit lah, ada Eurocamp gitu ya. Itu dia itu dapat season ketiganya, dan yang garap itu Ekbit gitu aja. Yang garap dia Ekbit, jadi sempat ganti studio juga. Ini kan ganti studio gitu ya, si Eurocamp darinya si Station ya bacanya, si Station ke Ekbit gitu ya. Dan Ekbit juga menurut gua studio yang bukan kaleng-kaleng gitu cuy. Nah ini season sebelumnya, season 2 itu dia itu si Station. Nah sini juga, nah season 2 nya si Station, season satunya juga si Station gitu ya, si Station juga. Dan untuk movie-nya, nah ini nih movie-nya apa bang, coba dicek gitu ya. Untuk movie-nya saya Station juga, jadi emang Eurocamp ini banyakan dari si Station ya. Si Station nggak tahu kenapa dia ganti studio jadi Ekbit. Dan gak usah khawatir, Ekbit juga salah satu studio gede dan garapannya bagus-bagus boy. Untuk Ekbit ya, garapan dari Ekbit itu bagus-bagus boy gitu ya. Gua udah banyak sering banget Ekbit gitu ya, Ekbit gitu ya. Anime-anime gede contohnya, dan ini kebanyakan gua anime yang gua suka itu ada di Ekbit ini gitu ya. Jadi ada di Ekbit ini anime yang banyak gue suka. Contoh satu, Tensura sini ya. Terus anime Tensura series gitu ya. Kedua, Absolute Duo, Infinite Stratos gitu ya. Nah nih mau Koku gitu, Retose. Nah tuh ya kan udah berapa tuh, udah 3 pengen nih ada 4 gitu ya. Ada banyak banget anime yang gue suka yang digarap sama Ekbit. Terus ada Gracia no Kaijitsu juga seru gitu ya. Intinya mau Koku no Retose gitu ya, movie-nya. Jadi emang si Ekbit ini itu studio gede gitu cuy. Jadi ya gue cukup optimis juga Eurocamp gitu ya, mengikuti seri-seri sebelumnya ya, mengikuti kesuksesan seri-seri sebelumnya yang ratingnya itu cukup gede. Season satunya itu 8,26 maksudnya di live chart ya. Nggak tahu di my animalist biasanya agak lebih sedikit lebih kecil dari live chart. Jadi emang live chart itu emang lebih tinggi udah dibandingkan dari my animalist gitu ya. Nah ini lumayan gede-gede gitu ya untuk itu yang namanya ratingnya. Untuk movie-nya 7,98 ya, 8 lah ya. Ini di live chart ya, sekali lagi 8 lah ya untuk movie-nya. Jadi emang dari seriesnya itu gede-gede. Jadi ya untuk milih Eggbit jadi studionya menurut gua salah satu hal yang not bad lah ya. Menurut gua gitu ya, not bad, bagus gitu ya. Ini juga studio gede gitu ya. Dan selanjutnya ini yang gak ada di short gitu ya, itu adalah dari Bleach. Itu dia listed ya 13 episode ya. Jadi Bleach itu udah yang part kedua gitu ya. Part kedua itu dapat 13 episode total. Nah, itu juga sama Layer juga dapat 12 episode. Jadi kabarnya ya anime Layer gitu ya, anime baru gitu yang baru keluar. Setahu gue itu game, gue sendiri belum nonton Layer gitu ya. Gue jadi belum bisa komentar banyak gitu, karena gue juga belum nonton. Ini anime ini genrenya romance ya, psychological komedi game gitu. Jadi ini yang studionya juga studio gede, Gektosh ya. Gue denger ini animenya mirip kayak No Game No Life ya. Mungkin ini anime ini bisa jadi pengobat kita yang kangen atau ngarep season kedua dari No Game No Life ya. Emang udah nggak digarap ya, udah nggak ada cuy. Udah gue berharap cuy, udah nggak akan digarap ya. No Game No Life season kedua tuh nggak akan digarap karena autornya sendiri tidak mau ya. Seingat gue autor aja sendiri nggak mau bikin season keduanya karena season satunya terlalu GG gitu ya, takutnya curun gitu. Karena yang udah juga kayak gitu. Apa bang contohnya anime favorit gue
AMV pertama gua, yaitu The Rising of Shield Hero yang season keduanya nauzubillah min dzalik gitu cuy ya. Padahal season satunya juga udah bagus, terus endingnya dibikin gue usah bikin ada season kedua juga udah bagus gitu ya. Ya kalaupun ya belum kelar ya sih itu malapetakannya ya, tapi udah bisa di endingin di situ gitu cuy. Yang gue maksud adalah seperti itu boy gitu cuy ya. Ini udah 2 episode keluar dan bisa ditonton di base station gitu ya untuk layar-layar gitu ya. Nah, ya kan ya lanjutin juga yang ada di short gitu ya. Karena berhubung masih 5 menit, ya masih banyak, masih bisa 5 menit lagi. Komentar gua tentang itu anime isekai sekarang. Ini enggak termasuk anime gede ya kayak Mushoku Tensei, ini enggak, yang gue bahas adalah bukan anime Mushoku Tensei, maksudnya anime isekai lain ya. Kalau anime Mushoku Tensei masuk ke isekai, tapi ini dua udah bagus banget ya. Ini kita kesampingkan dulu ya, ini anime isekai yang baru-baru gitu, yang keluar season sekarang ya, bukan anime Mushoku Tensei. Sekali lagi, anime Mushoku Tensei kan anime isekai yang sekarang keluar di summer gitu ya, ini sama seperti sebelumnya gitu ya, OP terus karakternya juga kurang lebih latar belakangnya sama boy gitu cuy ya. Tapi sebelum gua itu ke detailnya ya, detail animenya satu persatu gitu ya, mungkin ini bakal jadi video yang berbeda itu gitu ya. Jadi ini bakal gue masukin ya mungkin playlist anime sama ngobrol anime ya, karena disatuin juga gitu ya. Itu apa namanya, yang gue menarik itu adalah anime itu si ini gitu ya. Gue entah mengapa gue suka sama anime ini cuy. Level 1 Dakedo Unique Skill. Jadi ini kurang lebih karakternya satu Ryota gitu ya. Dia itu budak korporat gitu ya, budak korporat yang itu reinkarnasi ke dunia lain ya. Budak korporatnya dia suka overwork segala macem. Nah, yang gue suka detailnya adalah di sini budak korporat dia kan hard work banget ya orangnya. Si Satoru Ryota ini hard work banget gitu cuy ya. Nah, si MC-nya ini ya itu sifatnya tuh dari yang hard work ini, karena bekas budak korporat itu masuk ke dunia isekai-nya juga ditambahin detailnya itu juga. Jadi emang apa namanya tuh kayak diterapin lah ya, karakternya budak korporat gitu ya, terus suka hard work gitu ya, terus dia masuk isekai hard work juga gitu ya, sampai overwork gitu ya, lembur overwork gitu cuy ya. Nah, di episode kan baru episode 1 ya. Terbukti itu di episode 1 dia bisa beli sewa rumah gitu ya, rumah tua gitu ya, rumah tua ya kan, dari cuman berapa hari gitu ya, gue lupa gitu ya, dari berapa hari detailnya itu dia dapat duit dari situ dengan detail matanya, terus ya matanya kayak mata panda gitu cuy. Jadi yang maksud gue adalah tindakan dari karakter utamanya itu menggambarkan dari dia kebiasaan dari sebelumnya, karena dia ini kalau orang udah kerja udah lama, udah banyakan overwork gitu ya, terus pindah kerjaan atau gimana, itu pasti bakal diterapin juga gitu yang dari kebiasaan sebelumnya, karena emang udah melekat gitu cuy. Jadi emang apa namanya tuh di situ tindakannya diterapin juga di kehidupan setelahnya gitu. Yang gue suka adalah di situ gitu cuy. Kedua, terus ini juga santai banget cuy menurut gue gitu, anime ini santai banget ya beda dari anime sebelumnya. Dan ini mengingatkan gue dengan anime itu yang pernah gue bahas lagi itu ya, namanya Isekai Nonbiri gitu. Ini santai juga kayak Isekai Nonbiri gitu ya. Jadi emang gue suka banget gitu ya dari ini gitu ya. Juga konsep isekainya yang agak berbeda dari yang lain, dimana dia ngedropnya bisa makanan. Setiap lantai itu ada yang ngedrop joge, ada yang ngedrop apa namanya itu wortel, dan apa namanya itu skill dari karakter utamanya juga nggak terlalu OP banget gitu ya, cuman ngedropnya lebih gede gitu cuy ya. Nah, yang lainnya itu kayak sama-sama kayak sebelumnya gitu cuy. Ini juga Jitsuwa Ore gitu ya, ini sama kayak sebelumnya, kayak anime kayak sebelumnya ya. Konsepnya karakter utamanya juga latar belakang kurang lebih apa namanya hampir sama kayak sebelumnya gitu cuy ya. Ya kayak gitulah ya.
kalian harus nonton. Terus episode 2-nya tuh kayak ada lebih di skip gitu ya, kayak pernah motong kayak tiba-tiba kayak lompat itu, kayak lompat gitu lah. Kalian harus nonton lah ya. Ini episode 2-nya kayak agak lompat-lompat gitu. Di awal-awalnya gua nggak tahu dia motongnya kejauhan atau gimana, tapi kerasa banget kayak kalau lompat gitu cuy. Terus ini juga sama kayak sebelumnya. Jadi emang rata-rata yang anime isekai sekarang, yang summer sekarang itu sama kayak sebelumnya gitu cuy. Kayak dua ini juga sama gitu. Ini sama kayak yang di pedang, cuman ini mungkin nanti ini tujuannya agak sedikit berbeda untuk Jido Hanbaiki gitu ya. Jadi mungkin itu aja ya first impression gue tentang anime isekai yang keluar di summer. Sekali lagi yang gue bahas ini enggak apa namanya tuh, kayak bukan Mushoku Tensei ya dari dua ini, karena Mushoku Tensei menurut gue salah satu anime isekai yang gede, udah yang bagus ya, udah gede, anime udah gede gitu ya. Jadi harus dibikin terpisah, dan dia masih nerapin menurut gua rumus dari season sebelumnya yang menurut gua sukses gitu ya, yang ya formulanya sama dan dieksekusi bagus gitu ya. Jadi sama dong bang kayak sebelumnya gitu ya. Contoh anime apa gitu ya yang tidak menerapkan rumus yang seperti sebelumnya. Contoh anime kesukaan gua gitu ya, Tate no Yusa gitu cuy ya. Tidak ada dark-darknya sama sekali ya di season kedua gitu cuy ya. Ada ya, mudah-mudahan season ketiganya bagus gitu cuy ya, harapan gua sih itu sih. Tapi ya kalau kecewaan lagi ya udah sih ya, gimana gitu cuy ya. Ya mungkin itu aja gitu ya. Kalian bisa komen di bawah pendapat kalian tentang anime isekai sekarang. Menurut kalian gimana, apakah sama kayak sebelumnya, apa gimana, apakah kalian apa namanya dengar gua kayak sama kayak season sebelumnya, kalian udah malas nontonnya lagi atau kalian tetap nonton gitu ya. Kalian komen di bawah. Dan anime summer apa yang kan baru sedikit gitu ya keluar gitu ya, anime kayak summer apa yang menurut kalian itu bakal bagus dan sukses gitu ya. Ya kalian boleh bahas juga Mushoku Tensei, berhubung gue juga nggak nonton Mushoku Tensei. Kalian bisa juga kasih sedikit review dari Mushoku Tensei ya, menurut pendapat kalian, komen di bawah gitu ya. Dan ini bagus juga gitu ya. Jadi sekian dari gue, goodbye, dadah.